Teman-teman, pendidikan hari ini makin jauh dari esensinya. Ini menurut saya. Kenapa kita selalu bicara tentang ranking, nilai ujian, prestasi akademik, tapi seakan lupa bahwa sekolah atau kampus seharusnya bukan cuma mencetak generasi pintar, tapi juga menjadi tempat menempa manusia. Kadang saya berpikir pemerintah itu sebenarnya mau mengarahkan generasi muda kita ini kemana sih? Pendidikan katanya buat masa depan. Tapi masa depan seperti apa? Yang penting pintar, nilai akademisnya tinggi, punya gelar, atau bisa masuk universitas top bergengsi? Tapi di balik kehebatan itu ada keresahan yang terselip. Bagaimana jika mereka yang pintar akademik itu malah nggak tahu unggah-ungguh alias cara bersikap karena tangki pembekalan karakter di masa kecil tidak terpenuhi. Inilah potret pendidikan kita yang selalu memprioritaskan nilai dan kemampuan akademis, tapi minim empati dan hormat menghormati. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, karena mungkin hal itu terlihat sepele, tapi efeknya gede banget buat konten reflektif seperti ini. Terus kalau kamu merasa ada value yang bisa di-share dari video ini, bisa bantu sebarkan atau komen di bawah ini. Dan saya akan terus membahas keresahan-keresahan soal pendidikan kita di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Saat ini kita hidup dalam sistem pendidikan yang menjadikan nilai akademik sebagai pusat semesta. Semua bergerak mengejar angka. Sekolah berlomba-lomba mencetak siswa dengan nilai tertinggi. Orang tua panik kalau anaknya tidak masuk 10 besar. Dan murid atau mahasiswa merasa dirinya gagal cuma karena tidak mendapat nilai A. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah siswa yang nilainya tinggi otomatis punya integritas? Apakah dia mengerti bagaimana cara bersikap di tengah konflik? Atau apakah ia mampu berpikir kritis dan mandiri di luar kelas? Sayangnya, banyak yang tidak bisa melakukan itu semua. Guru, dosen selalu saja mengajarkan rumus matematika, metode-metode, tapi lupa mengajarkan bagaimana bersikap jujur dalam mengerjakan soal ujian misalnya. Guru, dosen hanya bisa memberikan ceramah agama, tapi abai dengan adab siswa, adab ke guru, dan empati ke teman misalnya. Pendidikan karakter kita masih sekedar menjadi judul acara atau tulisan di spanduk-spanduk, bukan menjadi bagian substansi dari proses belajar. Budaya berpikir kritis seolah belum menjadi ruh dalam sistem pendidikan kita. Siswa lebih sering disuruh menerima materi ketimbang diajak diskusi, apalagi mengkritisi. Bahkan kadang ada guru atau dosen yang baper kalau dikritisi mahasiswanya atau muridnya. Kadang bertanya pun dianggap tindakan mengganggu. Berbeda pendapat dianggap membangkang. Kalau sekolah atau kampus tidak melatih nalar kritis dan karakter yang kuat, bagaimana mungkin kita berharap bakal lahir generasi yang tahan banting dan mampu berpikir independen? Secara umum, fungsi pendidikan karakter adalah untuk membentuk karakter menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, tangguh, dan berperilaku baik. Fungsi lainnya untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang lebih kompetitif dalam hubungan internasional. Adab dulu, baru ilmu. Hormat ke guru, empati ke teman. Tanggung jawab dalam tugas itu semua adalah pondasi yang harus dibangun beriringan dengan pengetahuan. Dan ini tidak akan tumbuh kalau sekolah, kampus cuma menjadi tempat mengajar, bukan mendidik. Ilmu tanpa adab hanyalah tumpukan pengetahuan tanpa arah, dan lebih berbahaya lagi, ilmu yang besar di tangan orang yang minim akhlak cuma menjadi alat untuk menyakiti dan bukan untuk memperbaiki. Generasi kita tidak kekurangan kecerdasan. Mereka mampu berpikir cepat, cepat tanggap, tapi yang mulai pudar adalah karakter. Santun dianggap jadul.
Rendah hati dinilai lemah, dan kepekaan sosial makin tergilas egoisme digital. Hari ini anak-anak diajarkan untuk berpikir kritis, dan itu baik. Tapi siapa yang mengajarkan mereka untuk mendengarkan dengan rendah hati sebelum menjawab? Siapa yang mengajarkan bahwa berdebat bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang mencari kebenaran bersama? Jadi, solusinya gimana? Yang pertama, guru atau dosen bukan hanya pengajar, tapi menjadi teladan, menjadi contoh. Kita perlu menyiapkan pendidik yang gak cuma pintar dalam materi, tapi juga mempunyai keteladanan pada sikap dan perilaku. Kedua, menciptakan ruang diskusi yang sehat di sekolah, kampus, bahkan rumah. Anak-anak perlu ruang untuk menyampaikan pendapat, sekaligus belajar menyimak. Jadi, tidak melulu harus didengarkan saja. Budaya diskusi harus ada sejak dini agar mereka tidak tumbuh menjadi generasi yang vokal tapi dangkal, penuh suara tapi kosong makna. Ketiga, menghidupkan budaya baca dan berpikir. Membaca bukan cuma soal literasi, tapi soal menumbuhkan imajinasi nalar dan empati. Buku itu membuka wawasan tentang dunia, dan dunia memperluas hati. Keempat, yang terakhir, libatkan orang tua sebagai bagian dari ekosistem karakter. Pendidikan karakter itu dimulai dari ruang makan, bukan cuma ruang kelas. Keteladanan di rumah pasti lebih kuat dari jam pelajaran di sekolah. Memang, pendidikan karakter adalah pondasi. Tapi apakah masih relevan jika kita masih membahas soal pengembalian jurusan IPA atau IPA, IPS di jenjang SMA? Coba dong refleksi ke diri sendiri. Buat apa jurusan ini dihidupkan kembali? Apakah karena rindu struktur lama atau karena ada kebutuhan untuk mengembangkan minat bakat siswa secara lebih fokus? Atau hanya menterinya sekedar berbeda dengan menteri sebelumnya? Jangan sampai kita terjebak pada nostalgia sistem tapi melupakan esensi pendidikan itu sendiri, yaitu membentuk manusia utuh yang berpikir jernih, bertindak bijak, dan bertanggung jawab terhadap dunia. Indonesia dari merdeka sampai sekarang diketahui sudah bergonta-ganti kurikulum sampai berapa? 11 kali. Rata-rata tiap 7 tahun ganti kurikulum. Berbeda dengan Jepang misalnya. Kurikulum mereka dievaluasi setelah diterapkan dalam jangka waktu 10 tahun. Setelah dievaluasi pun belum tentu diganti kalau memang dirasa masih relevan. Sama juga seperti halnya Finlandia. Malahan mereka tidak ikut latah mengganti kurikulum nasional mereka. Kalau ada yang harus diganti, maka mereka akan mengganti kurikulum di tingkat sekolah dengan tetap mengacu pada kurikulum nasional. Lantas, kenapa sih Indonesia sering bergonta-ganti kurikulum? Apakah kurikulum di sini sebegitu buruknya? Jawabannya karena Indonesia adalah negara berflower alias berkembang yang masih terus menyesuaikan diri. Ibarat anak kecil masih baru tumbuh dan dalam masa perkembangan masih banyak perubahan yang terjadi pada dirinya. Sementara negara maju jarang bergonta-ganti kurikulum karena pada dasarnya kebudayaan, ekonomi, dan teknologi mereka sudah mapan. Kalaupun ada yang berubah, mereka akan mengubah pada bagian tertentu saja, tidak secara keseluruhan. Jurusan itu bukan solusi yang tanpa pondasi ya. Jurusan harus mendasar. Dan masalahnya itu bukan di jurusan, tapi masalahnya adalah arah. Siswa masuk IPA karena prestis, masuk IPS karena nggak suka hitung-hitungan. Terus kuliahnya lintas jurusan, kerjanya di luar bidang, dan itu menjadi sesuatu yang dianggap tidak masalah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pilihan jurusan tidak didasarkan pada minat, bakat, atau visi jangka panjang, tapi pada persepsi sosial. Ditambah karakter dan literasi belum kuat, sudah disuruh memilih jalur hidup. Bagaimana anak usia 15 tahun disuruh memilih jalur masa depan, sementara mengenal dirinya saja pun belum tuntas.
tanpa pembinaan karakter, tanpa literasi, minat, dan bakat, jurusan hanyalah label. Jadi, apa solusi yang lebih penting dari sekedar menghidupkan jurusan? Kalau saya boleh saran, ada 4 langkah. Langkah pertama, coba membangun sistem pemetaan potensi dan minat sejak di sekolah menengah pertama sebelum menyuruh siswa memilih jurusan. Bantu mereka mengenali dirinya sendiri dulu. Melewati asesmen minat bakat, coaching karir, mentoring guru, bahkan simulasi lintas bidang. Yang kedua, integrasikan karakter dan nalar ke dalam semua pelajaran. IPA dan IPS bukan hanya kumpulan rumus atau teori. Kalau cuma diajarin hafalan, jurusan apapun tidak bakal ada artinya. Ketiga, soal fleksibilitas kurikulum. Seorang anak IPA bisa saja punya minat di ekonomi atau sosiologi. Jadi berikan mereka ruang untuk mengeksplorasi lintas bidang dan bukan membatasi dengan tembok jurusan semata. Terakhir, libatkan keluarga dan guru sebagai navigator karir. Intinya, jangan biarkan anak memilih sendiri tanpa pemahaman. Guru BK dan orang tua harus menjadi mitra berpikir, bukan hanya penjaga sistem. Satu hal yang ingin kami sampaikan, kuatkan literasi, masukkan critical thinking, masukkan entrepreneurship, masukkan public speaking ke hampir semua mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan di Indonesia. Saat ini kita sedang membentuk generasi yang insya Allah akan menjadi pemimpin masa depan. Apakah kita ingin mereka cuma menjadi cerdas secara teknis atau matang juga secara nurani? Jawabannya cuma satu, tanamkan pendidikan karakter. Adab itu bukan kuno, dia tidak pernah ketinggalan zaman. Dia justru pondasi. Tempat ilmu bisa berpijak, tempat akal bisa tunduk pada kebijaksanaan. Karena ilmu tanpa adab hanyalah pisau yang tajam tanpa kendali. Setiap hari, karena semua butuh informasi.